Shalom anak-anak. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tema kita adalah hidup berpengharapan. Ya. Tema kita hidup berpengharapan. Harapan atau pengharapan dalam bahasa Latin disebut spes atau dalam bahasa Inggris hope. Nah, harapan atau pengharapan merupakan satu dari tiga hal penting dalam teologi Kristen, yaitu satu hal penting dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi tiga hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, sekarang yang menjadi topik kita adalah, atau yang menjadi tema kita adalah tentang pengharapan. Nanti dibaca dalam 1 Korintus 13 bahwa ada tiga hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Harapan merupakan kombinasi dari hasrat akan sesuatu yang baik dan pengharapan untuk menerimanya. Jadi harapan adalah hasrat atau keinginan untuk mendapatkan satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, pengharapannya adalah hasrat untuk mendapatkan itu, gitu ya. Nah, jadi orang Kristen yang berpengharapan akan selalu mencari Allah bagi dirinya sendiri, karena Allah lah yang berperan dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, jadi orang yang berpengharapan akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang tidak berpengharapan akan jauh daripada Tuhan. Nah, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi pengharapan adalah hope, mengharapkan sesuatu yang baik atau memiliki hasrat keinginan yang terbaik bagi kehidupannya, sehingga dia akan selalu berusaha mendekatkan diri, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Nah, pengharapan dalam Alkitab diawali dari kehidupan orang Israel, ya, akan sebuah perubahan dalam situasi sulit yang mereka hadapi. Israel memiliki dua raja yang sangat berpengaruh yang membawa mereka kepada kesejahteraan, kemakmuran, keamanan selama puluhan tahun. Yang pertama adalah Daud. Daud memerintah selama 40 tahun, membawa Israel sungguh menjadi bangsa yang berjaya atau menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua adalah Salomo, anak Daud. Setelah Daud meninggal, digantikan oleh Salomo. Nah, Salomo juga memimpin Israel, membawa kemasyuran, kemakmuran, keamanan bagi Israel. Nah, dalam pengalaman akan situasi yang baik itu, ketika Salomo telah meninggal, maka kehidupan Israel jatuh ke dalam dosa. Hidup dalam kemiskinan, dijajah oleh bangsa lain, dan bahkan dibuang oleh Tuhan Allah ke Babel dan ke Asyur. Bangsa-bangsa lain menjajah mereka, maka mereka menderita, maka mereka mengalami kesusahan. Nah, dalam situasi kesusahan itu, Israel mendekatkan diri kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan oleh Tuhan dari penderitaan. Nah, itulah pengharapan. Mereka mengharapkan hal yang baik lagi. Dalam pengharapan Israel tentang raja yang baru itu, bisa kita baca dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2 itu sebuah janji Mesias tentang raja yang baik, raja yang benar-benar dipenuhi oleh kuasa Tuhan yang akan memimpin Israel
ke dalam hidup dalam kesejahteraan seperti pada masa Daud. Jadi dikatakan tunggul Isai. Isai itu adalah ayah dari Daud. Jadi suatu tunas atau suatu keturunan dari Daud itu akan lahir kembali untuk memimpin atau memerintah Israel. Nah, dalam Mika 5 ayat 1 dan 2 juga dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, kembali digaungkan sebuah pengharapan akan raja yang baik, yang benar-benar dikuasai oleh Roh Allah yang akan memerintah Israel. Nah, anak-anak, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang dijanjikan. Yesus adalah jawaban dari setiap pengharapan umat manusia. Hal ini bisa kita lihat dalam Lukas 2, ya. Yesus adalah pengharapan dari setiap umat. Lukas 2 ayat 25 sampai 32 itu kisah tentang seorang orang tua di Israel yang bernama Simeon. Simeon yang menanti-nantikan kedatangan Mesias, dan pada saatnya ketika Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah di Yerusalem, Roh Tuhan menuntun Simeon untuk masuk ke Bait Allah, dan ia bertemu dengan Yesus bersama dengan orang tuanya. Nah, dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32, nanti tolong kalian baca ya. Bapak akan membacakan ayat 29 saja. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 29 sampai 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itulah pengharapan dari Simeon, bahwasanya ia tidak akan pernah meninggalkan dunia dalam kematian sebelum ia sendiri melihat keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, anak-anak, jadi Yesus adalah jawaban untuk setiap pergumulan kita. Jadi sesulit apapun keadaan, sesusah apapun kita, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Yesus akan selalu memberikan kelegaan kepada kita. Nah, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 dan ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Nah, demikian ya. Jadi Rasul Paulus dengan tegas meyakini bahwa imannya, percayanya, pengharapannya kepada Yesus itu memampukan dia bertahan dalam segala situasi. Walaupun ia ditekan, dijepit, tetapi ia tetap merasa bebas karena ia memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kehidupan anak-anak sekalian? Apakah kalian memiliki pengharapan akan masa depan yang baik pada hari esok? Setelah kalian mencapai cita-cita kalian, lulus SMP, lulus SMA, bagaimana masa depanmu? Nah, tentunya kita sekarang ini diharapkan memiliki pengharapan bahwa kita akan mendapat yang terbaik. Tentunya ketika kita tidak pernah keluar dari jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita diharapkan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Nah, anak-anak perlu memberikan pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan Allah, bersama dengan Yesus, kita akan memiliki masa depan yang baik. Oleh karena itu tetap percaya, ya, tetap berharap akan pertolongan Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi apapun yang kamu hadapi. Nah, Salomo juga berkata dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi kita dituntun sejak anak-anak masih remaja hidup dalam berpengharapan. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak hilang. Nah, gantungkan harapanmu, percaya kepada Tuhan, engkau akan menggapai setiap harapan dan impianmu. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyertai dan memberkati kehidupanmu. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.